Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Saat ini, next slide. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri itu ada yang pertama ada Kirana Yasmin dengan NIM akhir 281, Yasnata Laila dengan NIM akhir 290, ada Fatihudin dengan NIM akhir 314, ada Hakim Adus dengan NIM akhir 311, dan saya sendiri Ahmad Fikri dengan NIM akhir 342. Nah, untuk materi yang pertama ada relevansi konsep laba akan dijelaskan oleh teman saya Fatihudin. Padanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi konsep laba. Nah, pengertian konsep laba tersendiri yaitu laba merupakan selisih antara pendapatan yang diakui dan beban yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Laba berfungsi sebagai ukuran utama kinerja keuangan perusahaan dan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak seperti investor, kreditur, dan manajemen. Nah, relevansi konsep laba yaitu terletak pada kemampuan memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi kinerja keuangan di masa depan, mengevaluasi keputusan masa lalu, dan membantu pengambilan keputusan ekonomi secara tepat waktu. Untuk variasi konsep laba ini ada 3. Yang pertama, laba akuntansi, yaitu laba yang dihasilkan berdasarkan prinsip akuntansi seperti PSAK atau GAAP. Nah, yang kedua adalah laba ekonomi, yaitu mempertimbangkan semua biaya termasuk biaya implisit atau biaya peluang. Nah, yang ketiga itu ada laba komprehensif. Ini meliputi seluruh perubahan ekuitas kecuali yang berasal dari transaksi pemilik. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Fatihudin atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada materi tentang konsep-konsep akuntansi tradisional tentang laba yang akan dijelaskan oleh Hakim Adus. Padanya dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu konsep-konsep akuntansi tradisional tentang laba. Dalam akuntansi tradisional, konsep tentang laba berpusat pada prinsip-prinsip dasar pelaporan keuangan yang lebih konservatif dan stabil. Next slide. Lalu ada konsep laba dalam akuntansi tradisional. Yang pertama ada konsep realisasi, yaitu laba diakui hanya ketika transaksi telah benar-benar terjadi. Misalnya barang sudah dikirim atau jasa sudah diberikan, bukan saat. Yang kedua, konsep matching, yaitu beban dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Yang ketiga, konsep kewajaran historis. Aset dan kewajiban dicatat berdasarkan harga perolehan, bukan nilai pasar saat ini. Yang keempat, konsep konsistensi. Metode pencatatan, misalnya penyusutan, penilaian persediaan, harus konsisten dari tahun ke tahun supaya laba bisa dibandingkan antar periode. Next slide. Yang kelima, konsep konservatisme. Dalam kondisi ketidakpastian, akuntansi lebih memilih untuk mengakui kerugian dibandingkan laba. Yang keenam, konsep entitas ekonomi. Keuangan pribadi pemilik dipisahkan dari keuangan perusahaan. Laba yang dicatat adalah laba bisnis, bukan laba pribadi pemilik. Yang ketujuh, konsep periode akuntansi. Laba dihitung untuk periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun, sehingga hasil kinerja dapat diukur secara periodik. Sekian saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Ya, untuk selanjutnya ada konsep tentang laba. Nah, ini akan saya jelaskan sendiri. Nah, konsep laba merupakan residual atau selisih antara pendapatan dan seluruh beban yang termasuk penyesuaian pemeliharaan modal. Nah, laba di sini itu mencerminkan keuntungan yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu dan harus dilihat dalam kaitannya dengan persepsi pengambilan keputusan serta realitas ekonomi perusahaan. Terdapat berbagai tingkat pengertian laba mulai dari tingkat sintaksis yang didasarkan pada konversi dan aturan logis seperti pendekatan transaksi dan aktivitas hingga tingkat sistematik yang lebih interpretif yang dan perusahaan dan pengguna laporan keuangan menafsirkannya dalam pengambilan keputusan. Dari next slide. Nah, untuk selanjutnya ada konsep pemeliharaan modal. Nah, pemeliharaan modal adalah prinsip dasar dalam pengukuran laba yang memastikan bahwa nilai modal yang diinvestasikan tetap terjaga selama periode tertentu. Ada dua konsep utama dalam pemeliharaan modal, yaitu yang pertama ada pemeliharaan modal keuangan, yang kedua ada pemeliharaan modal fisik. Nah, pemeliharaan modal keuangan sendiri itu eh, menilai laba berdasarkan perubahan dalam jumlah uang dari aktiva bersih, di mana laba diukur jika jumlah finansial meningkat dari awal hingga akhir periode setelah memperhitungkan distribusi dan kontribusi pemilik. Nah, sedangkan pemeliharaan modal fisik itu mengukur laba berdasarkan kapasitas produk fisik atau kemampuan usaha yang tetap atau bertambah selama periode. Nah, setelah memasukkan kembali distribusi kepada pemilik dan kontribusi mereka. Oke, bisa di next slide. Nah, untuk selanjutnya ada nilai saat ini atau current value yang akan dijelaskan oleh Dela. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai saat ini atau current value. Current value merupakan istilah dalam akuntansi yang mengacu pada penilaian aset dan kewajiban berdasarkan nilai saat ini atau nilai sekarang, bukan nilai historis saat aset atau kewajiban tersebut diperoleh atau terjadi. Konsep ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas sesuai dengan kondisi pasar terkini. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari nilai saat ini, yaitu yang pertama memberikan informasi yang lebih relevan dan up to date kepada pengguna laporan keuangan, khususnya dalam inflasi atau perubahan harga pasar yang signifikan. Yang kedua, membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, seperti apakah akan mempertahankan, menjual, atau mengganti suatu aset. Yang ketiga, menyajikan gambaran yang lebih akurat tentang likuiditas dan nilai bersih entitas pada saat ini. Yang selanjutnya ada jenis penilaian dari current value. Terdapat dua pendekatan utama dalam penilaian current value pada laporan keuangan. Yang pertama ada exit value atau net realizable value. Ini mengukur nilai suatu aset berdasarkan jumlah yang dapat diterima jika aset tersebut dijual dalam kondisi normal, bahkan pada saat likuidasi. Kelebihan penggunaan metode ini yaitu bahwa informasi yang disajikan lebih relevan dan penyajian informasi likuiditas bersih suatu entitas yang semakin besar. Yang kedua ada entry value atau replacement cost. Ini menilai aset berdasarkan biaya penggantian saat ini, yaitu berapa biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset serupa pada saat pelaporan keuangan. Pendekatan ini ideal digunakan apabila nilai pasar tersedia untuk aset jenis yang sama, misalnya untuk jenis persediaan barang maupun bahan baku untuk proses produksi. Nah, yang selanjutnya ada contoh penerapan dari current value. Yang pertama pada persediaan, dinilai berdasarkan harga pada saat ini jika dijual atau berdasarkan biaya penggantian jika dibeli kembali. Yang kedua pada aset tetap, jika nilai pasar tersedia digunakan replacement cost. Namun untuk aset seperti tanah atau gedung yang jarang diperdagangkan, penentuan current value bisa lebih sulit. Kemudian ada tantangan dalam penerapan dari nilai saat ini. Yang pertama, pengukuran nilai pasar yang akurat kadang sulit dilakukan, terutama untuk aset yang jarang diperdagangkan. Yang kedua, perubahan fluktuatif dapat menyebabkan
volatilitas dalam laporan keuangan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada materi tentang penyesuaian tingkat harga umum yang akan disampaikan oleh Kirana. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian tingkat harga umum. Laporan keuangan berbasis biaya historis seringkali mengabaikan perubahan dalam daya beli uang akibat inflasi atau deflasi. Oleh karena itu, metode akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting diterapkan untuk yang pertama ada menghitung kembali nilai aset dan kewajiban non-monetary dalam satuan daya beli saat ini dengan faktor konversi yang didasarkan pada indeks harga umum. Lalu yang kedua ada mencatat keuntungan atau kerugian daya beli pada item-item monetary seperti kas dan utang karena perubahan tingkat harga umum. Next slide. Selanjutnya ada metode penyesuaian, yaitu yang pertama ada identifikasi item. Jadi item dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi item monetary dan non-monetary. Lalu yang kedua ada penggunaan indeks harga. Jadi item non-monetary disesuaikan dengan indeks harga yang relevan untuk mencerminkan daya beli saat ini. Lalu yang terakhir ada perhitungan keuntungan atau rugi daya beli. Jadi keuntungan atau kerugian daya beli dihitung dari posisi monetary bersih pada awal periode dan transaksi monetary selama periode. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.